Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamis saa'ah wa ba'd. Akhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya adab dan nikmat kubur dan syubhat-syubhat yang ada pada mereka, serta bantahan para ulama terhadap syubhat mereka dan kebatilan-kebatilan syubhat mereka. Masih melanjutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau kemudian mengatakan di bagian lain dari lanjutan apa yang beliau katakan sebelumnya. Kesimpulannya kata beliau, walhasil an-nadu salas, bahwa alam itu terbagi menjadi tiga, yaitu darul dunya wa darul barzakh wa darul qarar. Alam dunia, kemudian alam barzakh, dan alam akhirat yang kekal. Al-qarar yaitu yang tetap, yang tidak akan ada perpindahan lagi. Allah Ta'ala menjadikan setiap alam hukum-hukum tersendiri. Setiap alam memiliki hukum tersendiri yang tidak bisa disamakan antara hukum yang di dunia dengan yang di alam barzakh dan juga yang di akhirat nanti. Manusia Allah ciptakan tersusun dari badan dan jiwa atau nyawa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum dunia itu lebih menentukan pada badan dan juga ruhnya, sedangkan ruh ini mengikuti badan. Artinya hukum-hukum di dunia ini lebih kepada hukum-hukum yang terkait dengan jasmani manusia, serta ruhnya itu mengikuti. Jadi ruh peranannya mengikuti kepada jasmani. Kita makan yang kenyang ruh, dan ruh tetap bagian ruh itu ada pengaruh. Yang kita makan dari yang halal akan memberikan pengaruh kepada ruh kita, dan yang kita makan dari yang haram akan memberikan pengaruh. Tapi yang lebih banyak merasakan adalah jasmani. Seperti juga kalau ada hukuman secara fisik, maka jasmani yang merasakan, demikian pula ruh dalam bentuk rasa sakit hati dan sejenisnya. Tetapi penderitaan lebih pada fisik. Jadi hukum yang Allah jadikan di dunia ini, jasmani lebih dominan daripada ruh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum alam barzakh itu untuk arwah, ruhnya yang lebih dominan. Hukum lebih didominasi oleh ruh, sedangkan jasmaninya, badannya itu mengikuti ruh. Maka nanti apabila datang hari akhirat, yaitu yaumul hasril ajsa, ketika semua manusia dikumpulkan dan jasad disatukan dengan ruh, dan manusia dibangkitkan dari kubur, maka hukum kenikmatan dan azab berlaku pada ruh dan jasmani secara bersamaan. Ruh dan jasmani akan merasakan dari semua ketentuan hukum akhirat itu secara bersamaan. Jadi kalau di dunia yang lebih dominan itu jasmani, ruh itu mengikuti. Kalau di alam barzakh itu ruh yang dominan, jasmani mengikuti.
Jasmani seseorang ketika dimakamkan, dia hanya akan bertahan hanya dalam masa tertentu. Setelah itu jasmani akan rusak. Maka hukum kenikmatan dan siksa di alam barzakh akan ditujukan kepada ruh, tapi jasmani juga ikut merasakan. Seperti ketika ada orang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, maka Allah kembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Pengembalian ruh kepada jasad di masa di alam barzakh berbeda dengan kembalinya ruh ke dalam jasad di kehidupan dunia, seperti yang telah kita singgung pada waktu yang terdahulu. Akan tetapi di kehidupan akhirat, ruh dan jasmani benar-benar akan merasakan balasan kenikmatan atau balasan siksa secara sempurna, dan hukum itu berlaku bagi jasmani dan ruh sekaligus tanpa terbedakan ataupun terpisahkan. Maka bila kita merenungi makna yang demikian ini secara teliti, secara sungguh-sungguh, maka akan tampak bahwa kubur ketika dikatakan ia menjadi salah satu, alam kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga atau menjadi salah satu jurang dari jurang neraka. Ini tidak akan sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena alam barzakh keadaannya berbeda dengan alam dunia. Kalau kita memandang satu taman, maka taman itu berwujud tampak secara fisik dengan penglihatan kita di dunia. Tapi Rawdah min riyadil jannah, atau satu taman dari taman-taman di surga, wa hufrah min hufarin nar, serta jurang dari jurang neraka, itu kondisi yang di alam barzakh berbeda karena hukumnya alam barzakh lebih ditujukan kepada ruh, sedangkan jasmani merasakannya. Tetapi yang diberlakukan hukumnya adalah ruh. Kalau di dunia jasmani kita dipukul, yang dipukul jasad kita, tapi ruh ikut merasakan. Dicubit yang sakit yang ditujukan kepada jasad kita, tetapi ruh ikut merasakan. Sedangkan di alam barzakh ruh yang dikenai hukuman karena alamnya, sehingga ruh itu betul-betul ada materinya. Seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ruh itu materi, sebagaimana angin itu juga materi. Bukan tidak materi cuma kita tidak dapat melihat dan dapat memegangnya, tapi kita merasakan adanya angin. Sebagaimana sebenarnya ruh itu ada materinya di dalam diri kita, hanya kita tidak mengetahui bagaimana persisnya ruh kita. Karena meskipun ia bersama kita, tapi kita tidak mengenal tapi tidak bisa menyentuh dan tidak bisa melihat bentuk dari ruh, tapi dia adalah materi. Maka di alamnya ruh itu memiliki fungsi materi yang sempurna karena dia ada di alamnya. Sebagaimana jasad kita ketika di alam barzakh, ia tidak sebagaimana kondisi jasad kita ketika di dunia. Dohirnya jasad kita sudah binasa, sudah hancur. Seperti jasad orang yang meninggal dan berwasiat kepada anaknya untuk dibakar dan abunya dibuang di lautan dan di tempat padang pasir, di hari angin bertiup kencang. Itu di alam dunia sudah jadi abu, tapi di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala, di alam akhirat Allah akan satukan dalam bentuk yang sangat menakjubkan dan kembali menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh ketika di alam barzakh ia akan diberi kenikmatan atau diberi siksaan, dan berlaku hukumnya bagi ruh dan jasad ikut merasakan. Jazakallah khairan. Sementara jadi tidak akan ada pertentangan logika, kita tidak akan menentang terhadap makna ini, dan kita akan bisa menerima. Karena apa? Alamnya berbeda, dan itu contoh yang sudah kita contohkan terdahulu. Ketika ada orang tidur di sisi kita saja, ia mengalami mimpi bertemu dengan bidadari, kemudian menikah dengan bidadari,
Kita tidak melihat apapun pada diri orang yang tidur ini dan tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan dalam mimpinya. Dan kita tahu keadaan dia setelah dia bangun dan bercerita. Sama seperti keadaan kita ketika menunggu orang yang sudah meninggal dunia, dan mungkin karena menunggu keluarga dari luar kota yang belum datang sehingga belum dimakamkan. Bisa jadi seperti yang dijelaskan bahwa malaikat munkar dan nakir sudah mendatangi jasad roh di alam barzakh dan sudah memasukkan roh itu ke dalam jasadnya dan sudah ditanyai, sementara kita berada di hadapan jenazah dan mayat dalam keadaan jasad dan dalam jasad dan tidak bergerak dan tidak ada perubahan apapun. Entah dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya dengan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, atau seseorang itu disiksa dengan siksaan yang teriakannya didengar oleh binatang yang di sekitarnya, namun kita tidak merasakan dan tidak melihat sama sekali. Kenapa? Karena beda alam, dan alam barzakh memiliki hukum tersendiri. Maka di sini bahwa kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi jurang dari jurang-jurang neraka sesuai dengan akal. Dan sesuatu ini adalah halnya ada sesuatu yang hak yang tidak perlu diragukan sedikit pun. Kalau kita berpikir dengan tanpa dasar iman, maka kita akan bingung, karena kita ketika tidak berpikir dengan iman, kita mengabaikan hukum alam barzakh dan hukum akhirat. Orang-orang yang kaum liberal, mereka berpikir dengan logika mereka, logika dunia, logika materi yang dalam pengertian mereka yang tampak, yang kasat mata, yang bisa disentuh, sehingga hal-hal yang tidak tampak dan tidak kasat mata mereka abaikan. Padahal sudah pernah kita katakan, kita meyakini adanya arus listrik, padahal kita tidak pernah melihatnya. Tapi kita meyakini ada. Buktinya, coba aja dia suruh pegang arus listrik itu minta terus. Tentu tidak akan ada yang mau. Yang tahu ini, coba ini arus listrik minta kau pegang. Siapa yang berani pegang? Meskipun dia mengingkari adanya sesuatu yang tidak, mengingkari adanya sesuatu yang tidak tampak oleh mata dan tidak bisa diindra dengan panca indera kita, tetapi dia meyakini ada, seperti arus listrik atau juga udara atau angin. Kalau tidak percaya udara itu tidak ada, sudah bungkam mulutnya, bungkam hidungnya, dari mana dia bernafas? Kalau seandainya manusia tidak butuh udara, padahal ketika kita menghirup udara, kita tidak tahu apakah udara itu yang kita hidup seperti apa. Sebagaimana seorang yang udaranya terkontaminasi dengan racun, ketika dihirup dia memberikan pengaruh yang jelek. Banyak hal-hal yang saat sesungguhnya tidak tampak tapi dia ada dan pengaruhnya ada. Demikian pula alam ini semuanya ada dan hal-hal yang terkait di dalamnya juga ada. Meskipun kadang-kadang ada yang tak tampak oleh kita, seperti bangsa jin, bangsa malaikat, juga roh kita sendiri. Oleh karena itu, orang mukmin dikatakan beriman ketika dia mengimani dengan perkara-perkara yang gaib, yaitu yang tidak tampak oleh mata, tapi dia meyakini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman meyakini adanya alam gaib. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita itu yang termasuk alam gaib. Pikiran kita itu ada nggak? Itu materi, pikiran kita itu materi. Tapi di mana letaknya dan bentuknya kayak apa? Tapi subhanallah, dengan pikiran itu sesuatu yang diciptakan oleh itu adalah materi, tapi dia bisa memikirkan hal-hal yang kadang sulit oleh sebagian orang. Sebagian orang sulit untuk bisa memahaminya. Saya sampai sekarang nggak bisa paham bagaimana cara kerja televisi sampai bisa menampilkan gambar orang di dalamnya. Padahal kalau kita bongkar itu, televisi itu ya hanya kabel-kabel, komponen-komponen yang ditempelkan. Ini ada ICU atau IC atau apa, ini saya nggak paham di dalamnya. Tapi
tapi dia bisa menampilkan gambar, mengeluarkan suara, bahkan apa yang sedang terjadi di siaran langsung, padahal kabelnya cuma nyambungnya ke listrik saja. Sedangkan yang dilihat ia berada di tempat yang jauh yang tidak mungkin listrik ini menyambung ke tempat yang jauh itu. Seperti misalnya kita melihat siaran langsung sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi melalui parabola yang memantapkan dia didongakkan, diarahkan. Ini hal-hal yang sesungguhnya yang melakukannya ini bukannya kita, tapi Allah yang membuat hambanya bisa sampai melakukan hal yang kita sendiri tidak paham cara kerjanya. Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, sehingga hal-hal semacam ini kalau kita renungi, kita meyakini, mengakui akan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi banyak sekali di dalam kehidupan kita ini yang tidak tampak oleh mata, tetapi dia nyata ada, dan kita meyakininya. Kita nggak pernah lihat pikiran kita, tapi kita meyakini bahwa pikiran itu ada, karena kita akal pikiran, yakni kita berbicara dan menganalisa sesuatu dengan akal pikiran kita. Maka yang wajib bagi kita adalah, yang wajib untuk diketahui bahwa neraka yang ada di dalam alam kubur atau kenikmatan yang Allah curahkan kepada yang dalam kubur itu berbeda dengan api yang ada di dunia ataupun kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan di dunia. Kalau kita renungkan, akan tumbuh pertanyaan dalam diri kita, apakah orang yang sudah mati di alam kubur itu membutuhkan makan atau minum? Apakah dia akan mendapatkan kenikmatan dan bisa merasakan kenikmatan seperti yang di dunia? Tapi kalau kita menikmatinya berdasarkan dalil-dalil bahwa ruh orang-orang yang mati syahid dan diterima kesyahidannya, dia berada di mana? Di surga. Dan dia memakan buah-buahan yang ada di surga. Sebagaimana para nabi, para rasul, mereka juga sudah menempati surga-surga Allah, meskipun dasar mereka di bumi, di tanah, tapi mereka tinggal di dalam surga. Dan ketika ada yang menyalangi Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah akan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan akan menjawab. Sekarang kita bertanya, yang ziarah ke makamnya Nabi di Masjid Nabawi kapan sepinya? Hampir setiap waktu selalu ada yang datang dan menyalami Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ayyuhal Rasul, ya ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan Allah mengembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya untuk menjawab salam hambanya, yang salah umatnya, jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara logika dunia, maka kita akan mengatakan kalau itu Nabi tidak pernah mati. Itulah sebabnya mengapa mereka akhirnya memutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperlakukan Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan yang itu tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena hakikatnya dikembalikannya ruh Rasul SAW ke dalam jasadnya di alam barzakh itu memiliki keadaan yang tidak bisa dicerna dengan akal kita, karena akal kita ada di dunia. Dan kita akan tahu bagaimana ketika kita nanti ada di alam barzakh. Sebagaimana orang yang mengingkari adanya siksa di alam kubur, dia akan meyakininya bagaimana siksa di alam kubur itu terjadi ketika dia masuk ke dalam alam kubur dan mendapatkan siksa. Sebagaimana juga orang-orang yang mukmin yang mereka mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dia benar-benar akan merasakan dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur ketika dia merasakan betul ketika dia meninggal dunia dan mendapatkan kenikmatan itu. Adapun di dunia kita ini diiming-imingi dengan surga yang kenikmatannya luar biasa. Merasakan nggak kita? Nggak merasakan. Percaya ya, tapi merasakan nggak? Belum merasakan. Kecuali orang-orang yang memang Allah telah beri rahmat sehingga dia
bisa meyakini seolah-olah merasakan, sehingga dikatakan iman itu memiliki rasa. Ada ta'mul iman, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan atau rasulan nabiyyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih di antara Imam Muslim, Bukhari dan yang lainnya, dalam beberapa lafaz yang berbeda sedikit tapi semua maknanya sama, yaitu sungguh akan merasakan lezat dan nikmatnya iman orang yang benar-benar telah ridho Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya. Islam, ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho dengan sepenuh hati Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita, sebagai Nabi dan sebagai Rasul, yakni Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus kepada kita untuk menyampaikan wahyu itu. Ketika seseorang itu ridho dengan tiga hal ini, maka dia akan bisa merasakan lezat dan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kondisi kenikmatan itu tidak bisa kita rasakan seperti kita merasakan makanan dan minuman. Kita diberi makanan yang lezat, itu hanya terasa pada lidah, hanya ada pada lidah rasa itu. Kita dikasih minuman yang enak, hanya ada pada lidah. Kadang-kadang yang enak di lidah tidak juga baik bagi perut. Ya, bagi orang yang kolesterolnya tinggi, ya, jangan coba juga makan durian, bisa berbahaya. Atau darah tinggi, dia punya darah tinggi, kemudian dia makan durian, wah lezat di lidah, di mulut, tetapi bahaya di fisik. Karena di dunia hanya terbatas, nikmatan makanan hanya ada di lidah, tapi kenikmatan iman ada di dalam dan di hati. At-taqwa huna. Maka sulit kita menggambarkan bagaimana kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang diberi rasa. Demikian pula kenikmatan di dalam alam barzakh hanya akan dirasakan oleh mereka yang mendapatkannya ketika dia sudah di alam barzakh. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya, sebagaimana kenikmatan di surga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedemikian indah dan sedemikian menariknya. Tapi buat orang-orang yang tidak beriman sama sekali dia tidak menarik. Mau diiming-imingin dengan bidadari yang super cantik, yang bahkan tulang sumsum tulangnya dapat terlihat dari balik pakaian sutra yang 70 lapis. Kayak apa indahnya? Diibaratkan sampai kita mungkin kan kalau dari kopi mungkin akan kelihatan kopinya, karena tampak sumsum tulangnya. Dan ada yang tertutup 70 lapis kain sutra yang tebal dan yang halus. Allah Akbar. Kita nggak bisa membayangkan dengan akal pikiran kita keindahan. Sampai Nabi SAW mengatakan sekiranya ada bidadari yang memperlihatkan atau yang tampak ke bumi, maka permukaan bumi ini akan terang dengan bidadari itu. Wajahnya itu bersinar melebihi daripada cahaya matahari. Bayangkan kayak apa? Kalau kita memandang matahari silau, tapi kita memandang bidadari tidak akan silau. Tapi dia menerangi penduduk bumi ini semua. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, selendang bidadari itu lebih indah dari dunia dan seluruh isinya. Bayangkan, kita melihat di dunia ini berbagai macam keindahan yang sangat menakjubkan yang belum pernah kita singgahi melalui media sosial yang sampai kepada kita. Tapi itu semua digabungkan, semua keindahan dunia ini yang di dunia ini hanya dengan selendang bidadari kalah Allah. Bisa bayangin? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum menyaksikan, belum melihat. Tapi kita wajib mengimani. Seorang mukmin dia akan yakin bahwa apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hak, benar, dan tidak perlu kita ragukan sedikit pun.
Di sini diterangkan bahwa api yang di dalam alam kubur ataupun kenikmatan yang ada di dalamnya bukanlah jenis yang serupa dengan api yang ada di dunia maupun kenikmatan yang ada di dunia. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, menutupinya dengan tanah, dengan batu di atas, di bawahnya, sehingga di dalamnya itu ia terbakar dengan api alam kubur yang sangat panas, bahkan lebih panas dari bara api yang di dunia. Namun kalau kita menyentuh kubur itu, yang mungkin kubur itu dari kubur orang kafir sedang diadab di alam kuburnya, kita merasakan panas? Tidak. Tapi coba kalau ada orang bikin kambing, yang kemudian kalau orang Arab itu bikin kambing dimasukkan ke dalam kubur, ditutupin dengan tanah, dibakar dari dalamnya, sentuh tanahnya, panas? Tentu panas. Tidak akan tahan kalau kita, bahkan kita duduk di situ hawanya terasa panas. Tapi kita berada di depan kuburan orang kafir yang sedang disiksa, bahkan kita duduk di atas kuburan itu tidak akan sedikit pun merasakan panas, padahal penghuninya sedang mengalami azab yang sangat dahsyat. Karena kehidupan di alam kubur, alam barzakh berbeda dengan keadaan kuburan di keadaan di alam dunia ini. Bahkan yang lebih menakjubkan, misalkan di sini, dua orang yang dikuburkan saling berdampingan. Yang satunya berada di kubaran api neraka dalam kubur, yang satunya berada di salah satu taman dari taman-taman surga. Masing-masing dari keduanya tidak merasakan apa yang dialami oleh saudaranya atau temannya. Yang di alam, yang sedang di dalam siksa, dia tidak bisa memberikan teriakan-teriakannya, tidak didengar yang ada di sampingnya yang sedang berada di dalam kenikmatan. Yang sedang di dalam kenikmatan sama sekali dia tidak bisa membiaskan kenikmatan itu kepada temannya yang di sampingnya yang sedang dalam siksa, dan sebaliknya seperti itu. Karena alamnya berbeda, padahal itu bersama-sama berada di dalam alam barzakh. Yang sama-sama di alam barzakh berdampingan, tapi ketika kondisi mereka berbeda dalam penerimaan balasan di alam barzakh, mereka juga tidak saling merasakan satu dengan yang lainnya. Maknanya Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Seperti misalnya kita kalau melihat bumi ini luasnya kayak apa? Bumi ini berapa lapis? 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Besarnya kayak apa bumi dan langit ini? Tapi di sana ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha ka'ardis samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana surga itu? Di satu tempat sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi sudah melihatnya. Nabi Adam sudah pernah masuk dan bersama dengan Siti Hawa sudah pernah tinggal di dalamnya. Dan kenikmatan-kenikmatannya sudah Allah ceritakan di dalam kitab sucinya dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabdanya. Di sana ada makhluk yang lebih besar lagi, yaitu kursi Allah, dan ada yang lebih besar lagi, arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan alam malaikat dengan alam jin dan alam manusia saja berbeda, masing-masing memiliki hukum-hukum tersendiri. Allahu Akbar. Waqad qudratullah awsa' min dzalika wa ajab. Kekuasaan Allah itu lebih luas dan lebih menakjubkan dari yang bisa dibayangkan oleh manusia. Akan tetapi jiwa manusia itu lebih
lebih suka mendustakan kebenaran-kebenaran ilahiyah, kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sering didustakan. Sehingga kenapa? Karena mereka hanya mempercayai apa yang dilihat oleh mata mereka, yang kasar mata, yang tampak oleh mata, yang nggak tampak oleh mata kurang dipercaya. Contoh dalam kehidupan kita, misal dalam sebuah pekerjaan kita dijanjiin sama bos kita, kalau kamu dalam satu semester ini bisa memenuhi target, kamu tak mesirkan, tak berangkatkan umroh dengan kelas yang paling VIP, hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah selama 20 hari, dan semua fasilitas kamu saya kasih uang saku sebesar 10 juta misalnya, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Kira-kira ini orang akan mengejar targetnya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk selama 1 semester bisa mengejar target perusahaan. Kenapa? Karena diiming-imingi dengan yang luar biasa. Kadang kita diiming yang kecil, dari itu saja kita luar biasa berjuangnya. Tapi coba diiming-imingi oleh Allah dengan surga, ya biasa-biasa saja ibadah kita, tetap aja dari gini-ginian. Padahal janji Allah lebih pasti. Ini janji bos bisa saja melesetnya mungkin belum sampai semester bosnya meninggal duluan, ya akan ada yang teruskan, dan akan diteruskan oleh pemilik pewarisnya. Sedangkan janji Allah pasti. Tapi kita kadang suka mendustakan yang tak tampak oleh kita. Juga dengan ancaman, kita ini diancam dengan siksaan di alam kubur. Tapi ya kita merasa seolah-olah ancaman itu hanya nakut-nakutin belaka. Kita punya gak rasa takut diancam disiksa kubur? Hanya sesekali ketika sedang merenungi saja takut. Tapi ketika sudah balik dengan teman-teman ngobrol, la haula wala quwata, kita sudah lupa. Sudah tidak ingat bahwa apa yang akan terjadi alam kubur. Padahal kita pasti mati. Pastinya. Siapa yang mengingkari mati? Tidak ada di antara kita yang mengingkari mati. Pasti kita semua mati. Ketemu malaikat munkar nakir tidak? Iya, itu sangat mungkin sekali, kecuali orang yang husnul khotimah, yang dia mendapatkan kesyahidan yang langsung dibawa ke dalam surga. Dan kita sudah pasti bahwa kita mendapatkan keselamatan di alam kubur. Siapa yang menjamin bahwa kita sudah pasti dapat kenikmatan di alam kubur dan selamat dari fitnah dan adab kubur? Tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita betapa sulitnya mempersiapkan hati kita untuk menerima kenyataan itu? Berapa banyak kita mengantarkan jenazah ke pemakaman? Berapa seringnya kita mengantarkan, kadang 1 hari sampai 2-3 jenazah kita hantarkan. Kita melihat jenazah itu dimakamkan, digali, ditaruh di dalam kubur, dan kita yakin bahwa ia akan menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, karena kebanyakan manusia seperti itu. Kemudian yang kita tidak tahu, akankah kita sanggup menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang sebenarnya sangat simpel pertanyaannya dan hanya 3 pertanyaan. Tapi mampukah kita menjawab pertanyaan itu? Kita tidak tahu. Tapi benarkah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu? Sesekali kadang ketika kita sedang merenung, kita ingat, ya kita ingat itu, kadang sampai kita nangis karena takut. Tapi lebih banyak kita tertawa dan melupakan hari itu yang padahal pasti datang kepada
kita dan kita tidak pernah tahu sudah siapkah kita atau kita belum siap. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah memperlihatkan kepada kita banyak keajaiban dari kekuasaannya yang di luar kemampuan kita mencerna. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah dapat memperlihatkan sebagian dari hal-hal yang menakjubkan dari ciptaannya. Seperti yang pernah saya kisahkan bagaimana seorang sahabat saya ketika di dalam sakitnya ia pernah didatangi oleh malakul maut. Saya sudah cerita kan? Sudah kan? Ya Rabbana, bagaimana bayangkan kalau kita mengalami saat itu malakul maut datang ke tempat kita lalu memandangi kita, ya Allah, sesuatu yang sangat menakjubkan. Allah perlihatkan kepada sebagian hambanya, Allah perlihatkan hal-hal yang gaib yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia kepada sebagian hambanya. Dan Allah tidak melihatkan kepada semuanya karena ada hikmahnya, yaitu sebagai ujian dan cobaan. Karena sekiranya semua hambanya diperlihatkan semua perkara alam gaib Allah, maka hikmah perintah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan tidak ada lagi hikmahnya, tidak ada faedahnya. Kita ini diuji oleh Allah agar kita mengimani perkara yang gaib, mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan hadis yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula anta fanau, la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'." Seandainya kalian tidak akan saling mengubur, tidak akan mati sehingga saling mengubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian atau membuat kalian mendengar sebagian dari azab kubur yang aku dengar. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ini baru beliau mendengar azab kubur. Dan beliau mengingatkan, memberitakan kepada kita, dan kita yakin bahwa apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Tapi kadang-kadang kita, hati manusia itu lebih banyak mendustakan hal-hal yang gaib seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan asbab anda bikop ba'da adzanil isya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati azza wa jalla yakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita menentukan sub topik atau subtema, subjudul, yaitu asbabu adzabil qabr, hal-hal yang menjadi sebab manusia itu disiksa di alam kuburnya. Berkata Imam Al-Allamah As-Safari rahimahullah ta'ala, al-asbab allati yu'adzabu fiha ashabul kubur ala ismain mujmal wa mufassal. Hal-hal yang menyebabkan orang yang di alam kubur itu disiksa itu terbagi menjadi dua, yaitu karena sesuatu perbuatan yang diterangkan secara mujmal, yaitu global umum, dan juga yang secara rinci. Adapun yang mujmal secara umum, siapa yang akan disiksa di dalam kuburnya,
yaitu mereka akan disiksa karena pertama kebodohan mereka terhadap Allah, tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Dan dengan alasan manusia itu tidak mengatakan tidak kenal Allah, dalam pengertian tidak kenal Allah itu bukan tidak beriman kepada Allah. Dia mungkin mengimani Allah, tetapi dia tidak mengenal apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak menunaikan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Dan luas ini, tapi pokoknya orang yang tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, dia akan terancam dengan siksa di alam kuburnya. Ya tentu ini akibat tidak mengenal Allah, sehingga dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah-perintahnya. Kenapa? Karena ia hanya tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, tapi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah meresapi bahwa Allah itu syadidul iqab, syadidul azab. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur, Ghaffar, Maha Pengampun, Tawwab, Maha penerima taubat. Tapi Allah itu juga syadidul iqab, sangat keras hukumannya, syadidul azab, sangat keras siksanya. Ketika kita tidak mengenal, ketika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengabaikan perintah-perintahnya, tidak mentaatinya, sehingga tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berbuat kemaksiatan dengan seenak, bermaksiat dengan seluas hatinya dalam segala bentuknya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, tidak hak, dengan berbuat kezaliman kepada orang lain, tidak memenuhi hak Allah, dan banyak lagi kemaksiatan itu terjadi karena kebodohan, dan itu menjadi sebab ia akan disiksa di alam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Allah juga tidak akan menyiksa badan yang menjadi tempat ruh yang seperti itu. Ruh yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, dan badan yang ditempati oleh ruh seperti ini sama sekali abadan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah dampak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri hamba. Maka barang siapa yang di kehidupan dunia ini melakukan hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kebencian Allah terhadap dirinya, yaitu dengan melanggar larangannya, dan melanggar larangannya itu termasuk tidak menjalankan perintah Allah, dan dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan serta tidak bertobat, dan meninggal dunia dalam keadaan masih belum bertobat dari dosa-dosa besarnya, maka dia akan mendapatkan siksa di alam barzahnya sebatas perbuatannya yang menyebabkan murka Allah. Orang yang banyak, yang sedikit melakukan dosanya, dia akan dibalas sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan, bila Allah belum menghapuskan dan belum mengampuni dosa-dosanya. Yang banyak melakukan dosa di dunia, dia juga akan mendapatkan balasan yang banyak sebesar kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan di muka bumi. Juga mereka yang
mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan balasan siksa sebatas dari perbuatannya, karena Allah Maha Bijaksana, Maha Adil dan tidak berbuat zalim kepada hamba. Ini yang global. Jadi intinya, siapa yang tidak mengenal Allah, maka bencana besar akan menimpa dirinya di alam kubur. Tidak mengenal Allah tadi akan menyebabkan banyak konsekuensi. Coba orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, nasihat apapun tidak berlaku baginya. Bantahkan ayat-ayat ancaman dari Allah tidak akan pula memberikan dampak baginya. Karena orang yang tidak mengenal Allah, dia akan kehilangan imannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang membuat dirinya takut. Karena dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dari maha. Kita bisa melihat mengapa para sholihin, para siddiqin, orang-orang yang siddiq, mereka begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim yurja'un. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka dipenuhi rasa takut kalau apa yang mereka kerjakan dari kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan ancaman siksa Allah kalau mereka ini amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu karena mereka kelak semua akan kembali kepada Allah wa annahum ilaihi raji'un. Mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua amalannya, dan mereka mengenal Allah karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak mengira kebaikan sebagai keburukan dan akan mengira keburukan sebagai kebaikan, mengira yang hak batil dan mengira yang batil itu hak. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengenal perintah-perintah dan larangan-larangannya, sehingga nasihat apapun tidak akan berguna bagi orang seperti ini, karena ia beragam dengan hawa nafsunya. Ia tabiuna inna thought, yang mereka ikuti itu hanya prasangka dan perasaan saja. Ia tabiuna ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu. Dan sungguh orang yang mengikuti hawa nafsu, perasaan, akal pikirannya, dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena angkanya satu, tidak mengenal Allah Taala. Ini global. Amal mufassal, adapun penyebab manusia itu disiksa di alam kuburnya, di alam barzahnya, dan itu masih di alam barzah, dulu di akhirat. Kita semua berlindung kepada Allah dari alam kubur. Maka pantas kalau Nabi setiap sebelum salam beliau selalu membaca perlindungan dari alam kubur selain azab alam barzah, alam akhirat. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin surga dan diampuni semua dosa yang lalu dan yang kemudian masih memohon perlindungan kepada Allah, maka kita yang ada jaminan lebih wajib lagi untuk meminta perlindungan itu kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal.
Adapun hal yang terinci, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang telah lalu, Nabi beliau menceritakan tentang dua orang yang Nabi lihat sedang disiksa di dalam kuburnya. Yang satu mengadu domba orang kerjaannya, maka ini perbuatan mengadu domba termasuk perbuatan dosa yang diancam dengan siksaan di dalam kubur. Dan yang lainnya ia tidak bersuci atau tidak mensucikan dirinya dari kotoran, yakni air kencingnya, dari buang air kencingnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadisnya menyebutkan orang yang disiksa karena sholat dalam keadaan tidak suci, yakni dia tidak memperhatikan kesucian anggota tubuhnya, buang air kecil tidak bersuci, kemudian dia menuduh sahurnya tidak sah, sholatnya sah, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak bersuci dari hadas kecil. Dan juga orang yang disiksa di alam kuburnya melewati orang yang sedang didolimi dan dia tidak menolongnya. Ya Allah, ketika melihat ada orang yang didolimi dan dia membiarkannya saja, tidak berusaha menolongnya, maka dia akan mensiksa di alam kubur. Dan termasuk disebutkan di sini, Wastaghfirullahaladzim, wa man yaqra'ul Qur'ana thumma yanamu 'anhu bil-laili wa la ya'mal bihi fil-nahar. Orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, thumma yanamu 'anhu bil-laili, kemudian dia tidur malam harinya tanpa membaca Al-Quran yang dia hafal atau yang dia tidak ketahui. Kemudian di siang harinya juga dia tidak menjalankan apa yang Allah ajarkan kepadanya di dalam Al-Quran. Maknanya dia mempelajari agama, membaca Al-Quran dan menghafal, tapi tidak digunakan untuk ibadah dan tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu akan menjadi sebab seseorang yang ada di dalam kuburnya. Kemudian yang akan disiksa di alam kubur diantaranya secara terinci para pelaku zina, az-zunat, baik laki-laki maupun perempuan, para pemakan riba, orang-orang yang memakan harta riba, ya Rabbana, bahkan 1 dirham dari riba ini jelek, hukumannya dari 36 kali berzina. Nauzubillah. Walladzina tatathaqalu ru'usuhum ala salatil fajri, juga orang yang melewatkan sholat subuhnya. Jadi kalau sholat subuh jam 6:30, jam 7, jam 8, sehingga ini lewat, atau kadang bangun terlambat sholat, maka mereka ini akan diancam dengan siksa di dalam kuburnya. Orang-orang yang ta'adzibul ladina yamna'una zakat, itu siksaan yang akan ditimpakan kepada di alam kubur pada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat malnya. Walladina yuriduna al-fitnah bainan nas, termasuk orang-orang yang menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah yang termasuk mengajak manusia kepada kesesatan dan juga menimbulkan kerancuan di dalam agama, membawa umat bukan kepada apa yang Allah ridhoi, tetapi kepada apa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, mereka ini yang membuat kerusakan di muka bumi dan juga yang mengadu domba di antara manusia. Kemudian al-jabbari, al-jabbari yaitu orang yang di dunianya penguasa-penguasa yang bersikap sewenang-wenang. Mereka bisa mengalahkan manusia di dunia
tentara, kekuatan fisik, kekuatan peralatan dan prasarananya. Namun hanya untuk waktu yang terbatas. Dia berkuasa di dunia 20 tahun, 30 tahun, berbuat seolah-olah, tapi dia dinanti di alam kuburnya dan akan terancam dengan siksa sampai hari kebangkitan yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Berapa lama kita akan tinggal di alam barzakh? Mana yang lebih panjang hidup kita di atas muka bumi ini atau di alam barzakh? Dan mereka yang berbuat jabbarin, juga al-mutakabbirin, orang yang bersemenang-menang yang mereka dengan sesuka hatinya, apalagi sampai menimbulkan fitnah di antara manusia, itu dengan membangkang pengajian-pengajian yang bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi, atau mereka yang membangkang kegiatan-kegiatan dakwah atau menghalang-halangi kegiatan dakwah yang benar tanpa peduli apakah yang disampaikan itu hak atau batil. Kalaulah yang disampaikan itu benar-benar batil dengan dasar ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, maka itu jihad. Tapi kalau hanya ikut-ikutan tokohnya, pemimpin-pemimpinnya yang mereka juga tidak peduli terhadap hak atau batil, kemudian ikut menyebarkan orang bila apakah dia tidak mati dan tidak takut kalau dia alam barzakh dinanti oleh malaikat-malaikat azab di alam barzakh. Anda manusia yang beriman melalui, tapi tadi ketika orang itu tidak mengenal Allah, sulit untuk menerima nasihat. Allah katakan wa injita bikulli ayatin maka biukinlah, meskipun kau sampaikan setiap ayat di dalam Quran kepadanya, maka biukinlah, akan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, tidak akan mengikuti nasihatmu. Kadang-kadang orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi, ia akan mengingkari hal-hal yang hak, dan mereka justru mendengung-dengungkan hal-hal yang batil. Waliyahulillah, hanya karena hawa nafsu. Wal mutakabbirin, juga orang-orang yang akan disiksa di alam kubur adalah orang-orang yang sombong. Siapa yang sombong itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, sikap menolak kebenaran. Ini dasarnya sudah kebenaran, seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi karena sombong. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab yang selalu mereka rendah, sehingga mereka tidak mau beriman karena bukan dari bangsa Israel, bukan dari anak keturunan Nabi Israel. Jadi Bani Israel dari mereka hasad dan min anfusihim, karena hasad yang ada pada diri mereka terhadap bangsa Arab yang memuliakan mereka dengan diutus oleh seorang rasul dari bangsa mereka. Orang-orang yang tidak terima dan mereka sombong. Sama di sini ketika ada kebenaran datangnya dari Allah tapi tidak disampaikan oleh kelompoknya, golongannya, jadi ingkari. Padahal qala Allah dan qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengaku kitabnya adalah kitabullah, dan dia mengaku bahwa Rasulnya adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengapa firman Allah dia tidak ikuti, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak taati, perkataan tokoh-tokohnya yang mereka besar-besarkan? Padahal kelak mereka di yaumul kiamah akan mengatakan
yang lain tadi, yang lain tanah apa itu Allah. Tuhan sekitar kami sekiranya dahulu kami mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi mereka ada sebagian orang seperti ini, mereka meyakini kebenaran itu ada pada tokohnya, padahal tidak ada manusia yang maksum selain para nabi dan para rasul. Manusia sehebat apapun dan sealim apapun, dia tidak akan maksum, pasti punya salah, pasti punya kesalahan. Apalagi kalau mereka yang ditokohkan di hari nantikan tidak mengenal Allah dengan baik. Bukti tidak mengenal Allah dengan baik, dia mengingkari banyak firman Allah dan sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk juga akan mendapatkan siksa di alam kubur. Walhamdulillah, yaitu orang-orang yang suka pamer dalam beribadah dan beramal solehnya, al-murain. Alhamdulillah, yang ibadahnya karena manusia, dan ini banyak, dan ibadahnya karena dunia, dan ibadahnya karena kepentingan, bukan lillah. Padahal wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlishina, mengikhlaskan ibadah mereka hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan agama. Hunafa, dalam keadaan hati mereka bersih lurus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga al-hamazi, yaitu orang-orang yang suka memperolok-olok saudaranya yang melanggar rendah, termasuk bagian kesombongan. Memandang nas, memandang rendah manusia. Sombong itu menolak kebenaran dan memandang rendah manusia, dan suka memperolok-olok orang lain, mengejek, memperolok Allah kamu, Allah dia, Allah ini, dan seterusnya. Menlazim dan juga orang-orang yang membuat julukan-julukan yang jelek bagi saudaranya. Ini hal-hal yang menyebabkan manusia itu disiksa di alam kuburnya secara rinci. Tapi secara garis besarnya, itu orang yang tidak menunaikan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ada kubur ini pasti ada bagi mereka yang memang berhak untuk mendapatkan, dan semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Tapi banyak orang-orang zaman sekarang para ateis, dan fenomena ateisme ini luar biasa di zaman ini. Kalau KTP-nya ya pasti Islam, tapi fenomena ateisme ini melekat pada kaum borjuis, kaum ateis, kaum artis. Kebanyakan mereka tidak peduli dengan persoalan agama kecuali di momen-momen tertentu saja, dan bahkan kadang lintas agama. Ketika momen-momen itu berkaitan dengan agama lain, dia juga ikut. Natalan dia ikut Natalan, Valentine Day dia ikut Valentine Day, acara nyepi ikut acara nyepi, nyadran ikut nyadran, sedekahan bumi sedekah laut ikut juga. Orang-orang yang beragama banyak, semua aliran agama berikuti toleransi. Toleransi yang akan menyebabkan dia binasa. Karena pada saat ia
menghadap Allah di alam barzah, dia akan melihat apa yang dia dustakan selama ini, yang dia ingkari. Orang-orang malaidah dan orang-orang yang ateis dan zindik, yaitu orang-orang yang sesat, wal'iyadzubillah, zanadika, mereka mengingkari akan adanya azab kubur, apalagi kenikmatan kubur, karena mereka hanya bersandar pada akal pikiran mereka, bersandar pada indera mereka, sehingga mereka beralasan segalanya tak tampak. Tidak ada. Ada mereka nggak pernah sadar bahwa mereka itu punya ruh dan mereka nggak pernah lihat ruhnya. Padahal dia yakin ketika ada orang mau mati nazak sampai kemudian akhirnya menggembuskan nafas terakhirnya, dia tahu bahwa ruhnya keluar dari jasadnya yang menyebabkan ini orang mati. Padahal dia nggak pernah lihat ruhnya keluar, sama sekali tidak terlihat oleh dirinya, tapi dia percaya. Kenapa? Apa yang diberitakan oleh Allah pencipta langit bumi dan menghidupkan manusia dan mematikannya, yang memberitakan bahwa akan ada kubur, kemudian dia ingkari karena beciknya akal, sehingga dia hanya mengukur kehidupan akhirat itu sama dengan keadaan yang di dunia. Dan kehidupan akhirat tidak bisa dilogika, tidak bisa dianalogi, tidak bisa dianalogi dengan logika. Ketika manusia tidak bisa melihat sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Seperti tadi arus listrik, angin, udara, ruh kita, pikiran, akal kita itu sendiri perkara-perkara yang tidak tampak oleh mata, namun itu semua ada. Hadalah tadi sampai di sini pembahasan kita tentang fitnatul qabri wa adzabuhu wa na'im. Fitnah kubur, azab kubur, dan kenikmatan kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan terhadap perkara-perkara yang baik ini dan memberikan kita kekuatan, taufik untuk senantiasa beriman kepada Allah dan istiqomah di atas keimanan, dan diwafatkan di atas husnul khatimah, di atas tauhid dan sunnah. Atau insya Allah kita akan lanjutkan bahasan poin keempat di dalam rukun iman yang kelima, yaitu tentang al-ba'tsu wal nusyur, kebangkitan manusia dari alam kubur dan dikumpulkan manusia di mahsyar. Insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Dan barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.